Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Gunggung lagi di sini. Ya, kemarin banyak yang japri juga mengenai jadwal kelas-kelas OMG di edisi Ulta. Ya, tanpa panjang ke lebar, saya akan langsung saja munculkan jadwal kelas-kelas olah napas edisi 1 OMG. Jadi ada totalnya 18 kelas, termasuk kelas privat berarti 19 kelas. Yang pertama adalah kelas lansia sehat. Ini adalah kelas yang merupakan duplikasi dari kelas saya dengan materi yang sama persis yang diajarkan pada kelas lansia tunaweran angkatan laut yang sudah saya latih lebih dari 10 tahun. Jadi artinya materi di kelas ini sudah proven, sudah teruji. Memang untuk lansia. Kenapa kalau anak muda ya nggak begitu ngefek ya. Jadi untuk lansia Anda harus latihan kelas ini. Ini latihan seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan Jumat jam 9 pagi. Start mulai tanggal 5 September. Biayanya ada di sini. Silakan jika Anda ingin tertarik mendaftar di kelas ini, langsung saja kirimkan bukti pendaftaran keikutsertaan ke Intan ya. Di sini pun diajarkan napas cepat, napas lambat, meditasi, kemudian ada rendam es, kemudian ada senam lumbarnya untuk pencegahan saraf kejepit. Juga ada stretching-stretching. Ya, yang memang diperuntukkan bagi perbaikan-perbaikan bagi tubuh lansia. Oke, berikutnya adalah kelas reguler Sabtu. Ini dilaksanakan seminggu sekali tiap hari Sabtu saja, jam 10.45. Mulai 7 Oktober. Wah, ini bulan depan, Mas? Iya, karena memang masih berjalan. Tapi jika Anda melakukan transaksi pembayaran di bulan ini, itu bulan depannya itu, ya Anda mendapatkan diskon yang cukup signifikan. Kan begitu. Nah, apa sih materi kelas reguler Sabtu ini? Yakni belajar mengenai napas lambat dengan target 1 kali per menit. Di sini diajarkan dulu pemahaman mengenai segitiga dan segi empat. Apa yang disebut dengan napas segitiga? Bagaimana cara kita menuju 1 kali per menit, 1 napas per menit, dan apa yang terjadi pada tubuh ketika kita berhasil mencapai 1 napas per menit. Sebagai gambaran, manusia bernapas normal itu 15 kali per menit. Jadi saya, Anda, dan orang-orang yang sehat rata-rata disepakati itu 15 kali per menit. Jadi latihannya kita eh, kondisikan sampai bisa 1 kali per menit. Bayangkan dari 15 berubah menjadi 1 kali per menit. Seru kan? Iya. Nah, kalau kita melihat dari minute ventilation, ya, minute ventilation itu adalah laju pernapasan dikalikan dengan tidal volume. Tidal volume orang normal itu rata-rata adalah 500 ml. Jadi normalnya orang bernapas biasa itu 15 dikali 500 ml sama dengan 7,5 liter. Jika Anda mampu berlatih sampai 1 napas per menit, maka minute ventilation adalah 1 dikali 500 ml sama dengan 0,5 liter. Jadi bayangkan dalam semenit orang normal bernapas 7,5 liter. Di kelas ini ada dilatih bernapas hanya 0,5 liter saja per menit. Berat ya, pasti berat. Tapi memang ini namanya latihan, gitu kan? Jadi kalau Anda tertarik tantangan pada napas lambat, silakan ikut kelas ini. Oke, jelas ya. Berikutnya adalah kelas reguler minggu. Sama seperti kelas reguler Sabtu, 8 kali sesi, seminggu 1 kali, hanya minggu saja. Oh ini salah nih, ini bukan Sabtu nih. Ini saya edit dulu saja ya, biar nanti di screenshot jadi benar. Oke, jadi ini hanya hari Minggu saja, jam 10.45, start 8 Oktober. Apa yang dipelajari di kelas reguler Minggu sebagai preventif, paliatif, dan rehabilitatif untuk stroke. Jadi di sini belajar nafas cepat, belajar juga mensimulasi syaraf somatik, ya kan? Kita kan sudah mengetahui atau belajar untuk mensimulasi simpatik parasimpatik, ada juga somatik. Nah, kalau saya nggak stroke, boleh nggak Mas? Ya namanya preventif ya boleh, ya kan? Ya sama aja puasa, preventif dari sakit. Kalau saya yang sehat, boleh nggak puasa? Ya tentu saja boleh. Logikanya kan sama aja begitu. Jadi untuk preventif, pengetahuan-pengetahuannya diberikan di hari Minggu ini. Jadi bagiannya suka kebas-kebas, ujung jarinya, bangun tidur suka kaku pada leher, tengkuk bagian belakang gitu kan. Atau mungkin pada pinggang atau punggung. Ya sudah, kelas ini cocok bagi Anda. Oke, berikutnya adalah kelas mind power. 15 kali sesi, seminggunya 5 kali. Sebenarnya 6 kali dengan pola 3 hari latihan non-stop,
lalu 1 hari rest, lalu 3 hari latihan nonstop, 1 hari rest. Yang ditarget dari latihan ini adalah pembentukan osteokalsin. Intinya adalah bagaimana mengkondisikan beban yang tidak dianggap sebagai beban. Ada tekniknya, ada caranya. Jadi latihan ini pakai barbel. Main power ini latihannya pakai barbel, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi barbelan, wah barbelan, berat tuh pasti berat sekali. Tapi ya itulah namanya latihan itu harus dibuat progresif, meningkat dan semakin berat sampai Anda punya kemampuan endurance yang cukup. Jadi main power ini tidak hanya raga Anda atau otot Anda yang menguat, saraf Anda menguat, tapi juga sekaligus kekuatan pikiran juga menguat. Jangan lupa setiap kali kita sakit, umumnya pikiran kita ikut melemah akibat dari efek sakitnya. Nah, di sini justru kita belajar untuk menguatkan pikiran. Jadi kelas ini cocok untuk diikuti dan dilatih, dipahami konsepnya, implementasi segala macam, yang nanti khasiat atau manfaat dari kelas ini dapat diterapkan pada kelas-kelas yang lain, juga diterapkan pada cara kita menyelesaikan masalah dalam hidup. Ini powerful sekali, powerful sekali. Anda harus merasakan kelas ini. Ini berbeda dengan gym, sangat berbeda dengan gym. Walaupun sama-sama pakai barbel. Berikutnya adalah kelas antioksidan glutathione. 14 kali sesi, seminggu 3 kali. Pada hari Senin, Rabu, Jumat, jam 19.45. Start 23 September 2023. Kelas ini belajar dengan menggunakan rujukan jurnal, teknik rangkaian olah nafas yang dapat meningkatkan kadar antioksidan glutathione. Ya, seru kan? Nah, saya suka kasih analogi, silakan nonton video saya. Kita bisa naikin glutathione dengan cara membeli suplemen. Tapi ini kita olah napas aja. Jadi kelas ini jadi pengetahuan seumur hidup. Anda investasi sekali, ngerti tekniknya, ngerti rangkaiannya, ngerti cara latihannya, maka materi kelas ini bisa sebagai materi sisipan di antara materi-materi olah napas Anda yang lain. Jadi silakan saja. Materi-materi yang lain gitu kan. Tapi sisipkan materi ini dalam keseharian agar setiap hari tubuh Anda memproduksi antioksidan glutathione dalam jumlah yang cukup lewat olah napas. Seru kan? Nah, berikutnya adalah kelas deep sleep. Nah, berikutnya adalah kelas deep sleep. Nah, jadi pada kelas deep sleep ini kita belajar untuk memahami bagaimana struktur kondisi pikiran kita, gelombang otak kita saat kita menjelang tidur dan sampai bangun. Dan baru saat itu kemudian Anda belajar untuk meningkatkan kualitas deep sleep setiap harinya. Kenapa? Karena pada fase deep sleep inilah terjadi proses penyembuhan atau regenerasi secara besar-besaran gitu kan. Ada orang yang tidurnya 7-8 jam tapi deep sleep-nya cuma 20 menit. Tapi ada orang yang tidurnya hanya 4 jam tapi deep sleep-nya 1,5 jam. Jelas deep sleep yang semakin meningkat berarti semakin meningkatkan persentase regenerasi sel dan penyembuhan pada saat Anda tidur. Nah, kemudian diajarkan juga ritme-ritme yang dapat membantu dalam mempercepat proses tidur. Ya kan? Membantu dalam proses tidur. Tidak hanya itu, pembentukan narasi-narasinya juga diajarkan. Bagaimana narasi yang baik yang harus kita bangun, harus kita bentuk sebelum kita tidur. Kemudian bagaimana pengkondisian pikiran, perasaan, environment sebelum kita tidur dan seterusnya. Termasuk tentu saja alternatif olah napas apa saja yang bisa dipakai untuk mempermudah tidur dan meningkatkan kualitas deep sleep. Bagi Anda yang insomnia, yang susah tidur, dibedah tuh di situ. Kenapa bisa terbangun tiba-tiba malam hari tanpa ada keinginan untuk kencing misalnya. Kadang-kadang kalau orang diabetes gitu kan, bukan kadang-kadang seringnya dia terbangun malam hari lalu kencing berkali-kali. Tapi ada kasus di mana orang bangun malam hari, kemudian dia tidak punya hasrat kencing, tiba-tiba dia terbangun seperti ada sentakan di dadanya begitu. Nah itu kenapa? Nah, itu nanti dibahas di kelas ini. Anda usahakan ikut kelas ini apabila susah tidur. Kemudian ada juga kelas khusus kesembuhan CA atau cancer. Ini dibagi menjadi 3, yaitu kelas CA1, CA2, CA3. Materi di bulan September ini akan sedikit berbeda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena kita sudah jalan dari Januari ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti sudah 7-8 bulan. Kita sedikit melakukan modifikasi dan perbaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari laporan peserta kelas CA yang membaik.
Berarti ternyata harus begini, begini, dan begini. Nah, ini kita akan modifikasi sedikit di kelas khusus CA1 mulai 4 September, CA2 mulai 4 September, dan CA3 mulai 5 September. Jamnya ada di sini, nanti Anda tinggal screenshot saja, gampang. Kemudian ada juga kelas kebugaran seksual khusus bagi laki-laki. Nah, ini kita sebut sebagai kelas napas vitalitas. Jadi bagi Anda yang susah untuk ereksi pagi hari, susah untuk bangun, melakukan penetrasi dan sebagainya, nah kita ajari, kita kasih tahu kenapa bisa begitu, problemnya di mana, akar masalahnya apa. Lalu kita berusaha untuk latih sampai Anda punya kemampuan untuk ereksi kembali. Seperti itu. Karena ini adalah wajib bagi laki-laki. Buat bapak-bapak ini wajib nih. Dan percayalah ini tidak apa namanya tidak terkait dengan usia atau umur di mana hanya orang muda yang bisa ereksi maksimal. Orang tua pun harus bisa. Oke, jelas ya? Jadi bapak-bapak, bagi Anda ini, bapak-bapak ini yang ada masalah sama kebugaran seksual, ayo ikut kelas ini. Investasi sekali saja. Nanti setelah itu Anda bisa diskusi, kita jelaskan panjang lebar, kita bantu, kita pandu, supaya Anda punya kemampuan lagi. Ya, kita tunggu ya, bapak-bapak nih, khusus bapak-bapak, bukan ibu-ibu, bapak-bapak aja, tapi buat ibu-ibu. Berikutnya, kelas normalisasi diabetes TPTD. TPTD itu singkatan dari tanpa puasa tanpa diet. Jadi murni teknik pernapasan yang dapat menurunkan HbA1c dan menormalkan gula darah. Kita menggunakan pola pergerakan ritme sirkadian sehingga memudahkan tubuh beradaptasi terhadap perubahan gelombang elektromagnetik dalam jam-jam tertentu. Maka pada area-area jam-jam tertentu, pagi hari, siang, sore, atau malam, cara latihannya pun harus menyesuaikan dengan ritme sirkadian. Supaya apa? Supaya nanti kadar gulanya mudah untuk diturunkan dan dinormalkan. Jadi dasarnya itu, karena manusia tinggal di bumi, maka manusia pasti akan terpengaruh dengan ritme sirkadian. Jadi bagi Anda yang merasa saya masih susah mas puasa, juga saya takut ikut diet-diet yang aneh-aneh gitu kan, ya udah kelas ini jawabannya. Kenapa? Karena di kelas ini Anda tidak disuruh puasa, tidak disuruh diet, tidak disuruh olahraga yang gimana-gimana gitu kan, cuman disuruh olah napas saja dengan pattern atau pola yang mengikuti ritme sirkadian di dalam tubuh. Gitu aja. Gampang kan? Makan ya biasa aja. Anda suka nasi kuning, ya usah makan, nggak apa-apa. Anda suka lontong sayur, lontong balap Medan, ya makan aja. Suka nasi liwet, yuk makan aja. Suka apa lagi? Pecel lele, ya makan aja. Pecel ayam ya dimakan. Atau pecel Madiun ya dimakan. Tidak ada masalah. Yang penting tidak ada penambahan porsi. Yang ditambah hanya olah napasnya saja yang disesuaikan ritme sirkadian. Jelas ya? Jadi bagi Anda yang ingin menormalkan gula darah yang murni hanya lewat olah napas, ini kelasnya. Dan ini hanya ada di UMG. Di tempat lain nggak ada yang berani. Di tempat lain nggak ada yang berani. Kelompok-kelompok lain pasti akan menyertakan puasa, pasti akan menyertakan pola makan, gitu kan? Entah pola makan ketogenik, keto, atau pola makan carnivore diet, no karbo, no sayur, no buah, no bumbu, gitu kan? Kalau di sini enggak, modal napas saja, proven, proven. Jadi hidup Anda ini tidak ada stres pada makan. Ayo, yang pengen makan gula darah, tanpa puasa, tanpa diet, gabung kelas ini. Investasi sekali seumur hidup. Diskusi sepanjang hayat. Selama grupnya tidak Anda hapus. Yang penting grupnya jangan dihapus. Silakan diskusi kapan saja diladenin. Dan ini adalah khusus bagi mereka yang sudah ikut kelas normalisasi diabetes TPTD angkatan pertama atau kelas basicnya. Jadi bukan untuk umum. Ini bagi mereka yang sudah ikut kelas normalisasi diabetes yang pertama. Berikutnya adalah nomor 11, kelas otofagi. Apa itu? Ini berbeda dengan kelas normalisasi diabetes. Kalau tadi kelas normalisasi diabetes itu tanpa puasa, tanpa diet, di kelas otofagi yang kita ajarkan justru lengkap. Yang pertama adalah ada konsep intermittent fastingnya, berarti ada konsep puasanya. Puasanya kita buat progresif, dari mulai 8 jam, 12 jam, 14 jam, 16 jam, 18 jam, hingga maksimal 23 jam. Itu progresif ya, progresif. Artinya nanti kita akan berikan tabel file Excel-nya yang harus Anda isi, lalu Anda sesuaikan dengan aktivitas kebutuhan sehari-hari. Puasa mana yang paling cocok, apakah 8 jam kah, 12 jam kah, 16 jam kah, 18, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada pola makan, yang disebut dengan pola makan alamiah. Pola makan ini tidak mengadopsi, tidak menginduk pada
pola makan besar yang sudah ada, tidak menginduk pada atau tidak meniru pada food combining, tidak juga meniru pada ketogenik, tidak juga meniru pada ketofastosis, tidak juga meniru pada carnivore diet, tidak juga meniru yang tidak yang apa namanya tanpa puasa, yang tanpa karbo, ya kan no karbo, no sayur, no buah, no bumbu. Tidak, gitu tidak seperti itu. Ini pola makan alamiah yang diajarin kelas autofagi ini mudah sekali dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Bahkan Anda tidak menginduk pada salah satu jenis puasa pun atau salah satu jenis pola makan pun no problem. Tetap bisa dipraktekkan. Dengan gampang sekali, proven by science, penurunan gula darahnya 17 sampai 34%. Nah, nanti kita akan lihat apa gunanya. Nah, tadi sudah ya, yang pertama mengenai puasa secara progresif, intermittent fasting progresif di kelas ini diajarkan. Lalu pola makan alamiah di kelas ini juga diajarkan. Yang ketiga adalah latihan fisik berupa latihan beban atau resistance training. Nah, nanti diajarkan juga. Apa yang kita pilih, latihan beban yang bisa dilakukan yang rujukan jurnalnya sangat kuat. Kemudian yang keempat adalah rendam es. Apa manfaat rendam es bagi stabilisasi gula darah dan normalisasi gula darah? Nanti dijelaskan di kelas ini. Dan yang kelima adalah olah napas. Jadi ada 5 komponen di kelas ini nih. Saya ulangi komponennya ya. Yang pertama komponen kelas autofagi adalah intermittent fasting progresif. Komponen di kelas autofagi yang kedua adalah pola makan alamiah. Komponen di kelas autofagi adalah latihan beban. Komponen di kelas autofagi adalah rendam es. Dan komponen kelima di kelas autofagi adalah olah napas. Jadi komplit sekali. Nah, jadi apa bedanya sama normalisasi diabetes, Mas? Di normalisasi diabetes itu hanya olah napas murni. Jadi dari 5 yang diajarkan pilarnya di kelas autofagi ini, di kelas normalisasi diabetes hanya olah napas saja. Jadi hanya menjembatani bagi mereka yang tidak bisa puasa, nggak mau diet, nggak mau olahraga beban gitu kan. Yang penting dia olah napas lebih banyak. Kita atur pagi begini, siang begini, sore begini, malam ini lakukan. Kalau di sini enggak. Kalau di sini sudah ada unsur-unsur pendukung lainnya yang menurunkan gula darah gitu kan, menormalkan gula darah, maka olah napasnya menjadi sedikit lebih ringan. Nah, menarik ya. Jadi ini versi lengkapnya. Berikutnya nomor 12 adalah kelas nata rasa. Ini kelas yang khusus didesain untuk masalah psikis. Jadi Anda jangan tanya di kelas ini gimana turunin gula darahnya, Mas. Nggak akan dibahas. Gimana cara nurunin asam urat, Mas. Nggak akan dibahas. Gimana cara nurunin kolesterol, Mas. Nggak akan dibahas. Iya kan? Yang di sini dibahas adalah yang berhubungan dengan psikis saja. Misalnya kecemasan, panic attack. Kemudian nanti ada PTSD. Nanti ada ADHD. Kemudian nanti ada GAD dan sebagainya. Nanti kan dibahas di kelas nata rasa ini. Jadi berhubungan dengan psikis. Bagian olah napas ini bisa dipakai untuk misalnya reducing stress, reducing panic attack, reducing ADHD, reducing PTSD dan sebagainya. Ya logika sederhana lah. Kalau seseorang stres itu pasti yang berubah duluan adalah laju pernapasannya kan. Setelah itu baru kecemasannya naik, baru setelah itu terjadi perubahan metabolisme. Nah, jika kita bisa atur, maka kecemasan bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Panic attack bisa dikurangi, juga bisa dihilangkan. Jadi kelas ini berhubungan semua dengan penjelasan masalah psikis. Bukan masalah metabolisme yang kimiawi darah. Jadi nggak ada pembahasan gula darah di sini. Semua berhubungan dengan psikis. Jadi kalau Anda ingin belajar olah nafas yang sesuai ada rujukan jurnalnya, tapi mengarah pada psikis, ambil kelas ini. Nah, nomor 13 ini agak menarik, ya ini disebut dengan kelas pekan dasar. Ini kelas yang belum lama saya buat, baru 3 angkatan kalau nggak salah. Jadi gini, teori dasarnya adalah, kita seringkali kalau sakit itu kan sering nempelkan telapak tangan pada bagian yang sakit, ya kan? Saya sakit di lutut, kita tempelkan telapak tangan, lalu terasa ada hangat. Lalu ada sakit di sikut, misalnya kita tempelkan telapak tangannya, terasa ada hangat. Lalu ada sakit di dada, kita tempelkan telapak tangannya, lalu terasa ada hangat di dada. Nah, di kelas tepakan dasar ini, telapak tangan kita ini akan dioptimalkan dan rasa hangat atau rasa panas yang muncul sebagai pergerakan elektromagnetik dari sel di telapak tangan ini akan dimaksimalkan. Sehingga Anda akan merasakan sensasi yang berbeda ketika menempelkan telapak tangan ke bagian yang sakit. Sehingga otomatis akan meningkatkan aspek penyembuhan. Ini kelas yang unik sekali, tapi ini mensupport, mendukung untuk penyembuhan bagi masalah-masalah kesehatan ringan maupun berat. Ya kan, sakit kepala sering sekali ditempel telapak tangan kita ke kepala kita. Nah, kelas ini belajar mengoptimalkan kepekaan pada telapak tangan
rasa hangat di telapak tangan, saat nempel kemudian dia menyalur, penyaluran gitu kan. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika itu dirasa dan dilakukan. Nah, ini nih kelas yang unik sekali. Bagi Anda penasaran, saran saya ikut, nanti Anda akan merasakan dan ketagihan dengan latihan ini. 14, kelas perbaikan mata. Ini adalah kelas yang sudah lama tertunda ya. Yang sudah lama tertunda. Jadi di kelas ini kita akan belajar untuk, ini kelas basic dulu. Kita belajar untuk mengerti bagaimana cara mata kita melihat. Lalu problem apa yang terjadi pada plus minus silindris. Lalu problem apa yang terjadi pada misalnya glaukoma, pada floater misalnya. Floater itu seperti Anda melihat kayak cacing-cacing garis gitu ya. Pada saat Anda buka mata tuh, itu kelihatan kayak ada cacing-cacing hitam sedikit tuh. Ya, gimana cara ngilanginnya? Gimana cara mengurangi atau menghilangkan efek dari tekanan pada bola mata untuk mencegah glaukoma. Juga termasuk plus minus silindris. Nah, ini kelas basic ini menjadi fondasi untuk nanti ada masuk pada kelas perbaikan mata yang spesifik. Jelas ya? Ini bagian yang ingin mengetahui bagaimana strategi olah nafas berhubungan dengan mata, ikut kelas ini. Saya sarankan ikut, karena manfaatnya besar sekali. Berikutnya adalah seminar HRV Basic. Karena sering saya bilang di banyak video saya bahwa metode napas ritme itu terintegrasi dengan heart rate variability. Nah, apa dan mengapa Anda harus belajar heart rate variability? Alatnya apa? Cara ngukurnya gimana? Apa yang bisa dibaca dari alat itu? Variabel-variabel ini menunjukkan apa? Contoh nih, contoh. Saya ambil ilustrasi. Kita setiap kali mau medical check up kan diambil darahnya. Setelah diambil darahnya, lalu darah itu diuji dengan sekian banyak testing, lalu keluarlah hasil reportnya berupa hematologi darah, gitu kan? Ada HbA1c, ada gula darah puasa, ada gula darah postprandial atau gula darah setelah makan. Kemudian ada lagi misalnya SGOT, SGPT, ada ureum, kreatinin, ada asam urat, bla 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 segala macam. Ya kan? Itu semua kimiawi darah. Masing-masing dari variabel ini punya makna. Jika seseorang ingin melihat hasil kimia darah yang berhubungan sama ginjal, maka yang diliriknya pasti ureum, kreatinin, EGFR, asam urat misalnya begitu. Dia nggak bisa kebalik dan dia nggak bisa asal pilih yang lain. Jika seseorang ingin melihat bagaimana kondisi livernya, maka variabel yang dilihat adalah SGT, SGPT, ya kan? Nggak bisa dia melihat ureum kreatinin untuk liver. Jika seseorang ingin melihat mengenai diabetes, hubungan dengan diabetes, maka yang dilihat adalah HbA1c, insulin puasa, HOMA IR, gula darah biasa, gula darah postprandial, atau sejenis itu. Nggak mungkin dia melihat apa namanya, dia diabetes atau enggak dengan variabel GOT GPT, nggak mungkin. Pasti bersesuaian. Nah, HRV juga begitu. HRV juga ada reportnya. Reportnya berisi variabel-variabel yang namanya mungkin masih asing buat kita, seperti misalnya RNFSD, SDNN, PNN50, MIN-RR, LF power, HF power, rasio LFHF, total power, ada LF peak, ada HF peak, ada HF triangular index, ada stress index, kemudian ada SD1 standar deviasi 1, ada SD2 dan sebagainya. Ada banyak sekali, ada entropi. Nah, ini sama. Jadi masing-masing itu punya maksud, punya makna bahwa variabel ini merujuk pada apa, variabel ini merujuk pada apa, variabel ini merujuk pada kondisi apa, variabel ini merujuk kondisi apa. Itu. Nanti Anda akan mengerti. Nah, karena sekarang Anda nanti akan mengerti, maka HRV ini bisa bisa dijadikan sebagai prognosis. Apa itu prognosis? Prognosis adalah bagaimana cara kita mengetahui suatu intervensi itu membawa perbaikan atau pemburukan. Jadi ketika ada intervensi sebuah masalah kesehatan, misalnya ada orang cancer, lalu diintervensi pakai herbal. Kita pengen tahu nih, herbalnya membawa perbaikan atau pemburukan. Karena nggak bisa terus-terusan uji lab kan. Ya uji lab mungkin hari Senin tanggal 1, nanti uji lab lagi akhir bulan, misalnya begitu kan. Tapi kalau pakai HRV, karena dia tidak pakai darah, Anda bisa uji setiap hari. Setiap hari Anda uji HRV-nya. Besok Anda uji HRV-nya. Besok Anda uji lagi HRV-nya. Besok Anda uji lagi HRV-nya. Terus begitu. Dan kita bisa lihat pergerakan dari perjalanan variabel-variabel tertentu yang mengindikasikan perkembangan progres perbaikan kanker itu. Dengan HRV gampang sekali. Maka bagi Anda ingin tertarik untuk mengetahui eh, apa hal-hal teknis dan non-teknis manfaat dalam belajar HRP atau dengan nafas ritme ini, maka kelas ini cocok. Ada yang cuma seminarnya saja. Ini yang biaya ini adalah cuma seminarnya saja. Tidak termasuk alat. Untuk detail alat yang non-standar dan standar silakan kontak Untan.
Kita start 18 September. Nanti kalau Anda ngerti ini, gampang sekali untuk analisa nanti. Jelas ya? Oke, nomor 16. Kelas khusus gelombang alfa. Jadi kelas khusus gelombang alfa ini apa yang dipelajari? Pertama begini, pengetahuan mengenai brainwave, di mana setiap brainwave itu menunjukkan state, brain state, atau kondisi kesadaran tertentu. Kondisi kesadaran tertentu. Misalnya, jika seorang itu stres, maka otaknya akan cenderung beta dan high beta. Jika seorang stres, otaknya cenderung akan beta dan high beta. Jika seorang itu tenang, otaknya atau relax, otaknya cenderung alpha. Jika seorang itu dalam fase meditatif, otaknya cenderung theta. Jika seorang itu tertidur dalam fase penyembuhan deep sleep, otaknya cenderung delta. Ya kan? Nah, jadi dari masing-masing keadaan gelombang otak ini akan menentukan situasional pada respon sel pada saat itu. Jadi kalau gelombang otaknya stres, maka stres selnya pasti ikut stres. Pasti begitu, gitu kan? Maka otomatis terjadi aspek hormonal, kenaikan adrenalin, kenaikan kortisol, hormon stres itu naik. Tapi jika misalnya otaknya pada saat itu bisa dipaksa, diturunkan untuk masuk pada relaksasi, artinya masuk pada gelombang alfa, maka pada momen itu hormon yang keluar beda, bukan adrenalin atau kortisol lagi, tetapi serotonin, ya kan? Juga bisa juga nanti dopamin, bisa juga nanti endorfin, bisa kita pilih nanti kondisi state yang bagaimana. Nah, kemudian itu hal pertama, menggeser gelombang otak dari beta menuju alfa. Yang kedua adalah, kan otak manusia terdiri dari beberapa bagian, ada otak depan seperti prefrontal cortex, gitu kan? Ada bagian atas, ada bagian kanan, bagian kiri, bagian tengah, bagian belakang. Maka metode ini atau teknik yang diajarkan di kelas ini akan mengoptimalkan seluruh area otak agar menghasilkan gelombang alfa. Sehingga kita bisa bilang bahwa gelombang otaknya berada pada alfa murni. Yakni bagian depan menghasilkan alfa dominan, bagian tengah menghasilkan alfa dominan, bagian kanan menghasilkan alfa dominan, bagian kiri menghasilkan alfa dominan, bagian atas menghasilkan alfa dominan, bagian belakang juga menghasilkan alfa dominan. Loh, kalau gitu ada dong, Mas. Hanya bagian tertentu menghasilkan alfa dominan. Ada. Jadi jenis-jenis meditasi tertentu yang hanya difokuskan pada bagian depan saja, yakni prefrontal cortex, memang akan menghasilkan alfa secara dominan. Tapi lahirnya alfa itu hanya pada satu area di depan saja, yakni prefrontal cortex saja. Sedangkan bagian tengah belakang dan sebagainya tidak dominan. Nah, kalau di teknik ini semuanya dominan, maka persentase gelombang alfanya apabila diukur dengan EEG itu di atas 70%. Paling tidak di atas 60%. Jadi dominan. Seru kan? Ya. Anda harus belajar ini untuk kemampuan relaksasi. Oke, nomor 17. Kelas khusus bioritmik. Ini makin belakang nih kelas-kelas yang unik-unik. Apa itu kelas khusus bioritmik? Jadi dasarnya begini. Seringkali seseorang itu latihan olah napas, gitu kan? Latihan meditasi. Lalu dia merasa tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena bisa jadi cara Anda ngomong dengan selnya itu bahasanya tidak dimengerti oleh sel. Loh kok gitu? Iya, karena masing-masing dari manusia itu lahir dengan dominan unsur dan elemen yang secara berbeda. Orang zaman dulu kan nggak ada teknologi, gitu kan? Nggak ada jurnal-jurnal, ya. Kita tarik mundur misalnya 1000 tahun lalu lah, gitu kan? Maka mereka hanya menggunakan simbol-simbol seperti simbol air, angin, tanah, api, ya kan? Simbol-simbol air, angin, tanah, api sebenarnya mewakili bahasa. Nanti dibahas di sini, itu mewakili language. Bagaimana caranya berbicara dengan sel. Contoh, orang yang karakternya bukan visual, lalu dia berguru pada guru yang memberikan instruksi visual, maka nggak jadi. Kayak contohnya begini ya. Oke, para peserta saat ini kita akan latihan meditasi. Pertama, mata pejamkan. Satu, bayangkan Anda sedang berada di dalam hutan yang rindang. Wah, berarti instruksinya adalah bayangkan Anda sedang berada di sebuah hutan yang rindang. Jika Anda tidak memiliki kemampuan karakter visual atau bahasa tubuhnya bukan bahasa visual, Anda pasti mikir, Pak, ini begitu saya bayangkan dalam hutan, hutannya hutan lindung atau hutan rimba? Malah nanya gitu kan. Terus nanti saya ketemu macan nggak? Terus nanti saya ketemu penduduk nggak? Wah, jadi berpikirnya aneh-aneh. Kenapa? Ya kan Anda bukan karakter visual, padahal disuruh bayangin aja.
Jadi kalau bukan karakter visual, dikasih instruksi apa-apa yang berhubungan visual, nggak ketemu. Tapi jika dia karakter visual, dikasih apa-apa visual, nah dia pasti nemu. Nah, maka orang zaman dulu mengistilahkan dengan karakter api. Jadi orang-orang dengan karakter dalam tanda kutip api, apinya dalam tanda kutip ya, bukan api yang Anda bayangkan ada di kompor nyala buat masak, itu bukan. Dalam tanda kutip api adalah karakter orang-orang yang mudah secara visual. Nah, lalu ada karakter apa lagi? Ada karakter air yang nanti di mappingkan dengan ini. Ada karakter ini di-mappingkan dengan ini. Nah, kita pelajari di sini. Tujuannya apa belajar kelas ini? Tujuan supaya Anda tahu bagaimana cara Anda ngomong pada diri Anda sendiri dengan bahasa yang paling dimengerti oleh selnya. Nanti kita kasih ujinya, kita kasih ujiannya. Gini cara ngujinya. Jika cara ngujinya benar, cocok, Anda bisa merasakan mengenali atau apa namanya mendapatkan manfaat dari ujian itu, berarti bahasa Anda pada saat itu yaitu. Maka setiap nanti latihan teknik apa saja, gunakan bahasa bioritmik tubuh Anda sendiri. Maka probability untuk dalam tanda kutip terkabulnya atau dianggap sebagai kenyataan oleh saya jadi lebih besar untuk kelas bioritmik. Jadi nyambung dengan semua materi nanti. Seru ya. Ini kalau kelas baru ini. Nggak ada, nggak cari tempat lain. Penjabaran kayak gini. Ikut. Nah, saran saya ikut. Diskon. Oke, siap. Berikutnya. Nomor 18. Ini kelas 21 hari perbaikan inflamasi. Jadi 2 bulan kemarin, Juli Agustus adalah kelas untuk limfatik. Perbaikan limfatik. Jadi orang-orang yang seperti pada peserta yang hipertensi sudah lepas obat. Yang ada masalah pada limfatiknya juga, kemudian sudah melepas obat. Nah, di bulan September ini materinya adalah perbaikan inflamasi. Ini berbeda dengan materi bulan Ramadan yang lalu. Materinya ada dasar jurnalnya, solid dan gampang dilakukan. Jadi nanti akan berusaha untuk menurunkan 4 jenis sitokin pro-inflamasi. 4 jenis sitokin pro-inflamasi. Kemudian kita akan naikkan sitokin anti-inflamasi. Nanti ada dasar jurnalnya saya jelaskan. Jadi saran saya, karena ini kelas yang biayanya lunas bebas semampunya, ikut ikut sebagai pengetahuan. Latihannya 21 hari non-stop setiap malam. Melatih untuk konsisten, melatih untuk membangun neuroplasticity dengan materi yang solid proven by journal. Jadi jangan sia-siakan. Jadi untuk kelas pemula nih, saran saya ikut kelas ini. Seru, 21 hari. Dipandu dengan 3 mentor kami. Ya, dengan 3 instruktur kami. Jelas ya? Oke. Jadi kalau saya summary jadwalnya seperti ini. Jadi kalau saya summary jadwalnya seperti ini. Jadi Anda tinggal screenshot saja. Gampang sekali, tinggal screenshot saja. Nah, untuk biayanya sudah saya summary juga. Ini biaya kelas dengan diskon-diskonnya. Jadi kalau Anda bingung tinggal lihat saja. Loh Mas, itu di sini ada kolom diskon instruktur kok. Gede banget itu diskonnya Mas. Lah iya namanya instruktur. Instruktur di OMG itu udah banyak. Ada sekitar 90-an lebih lah gitu. Jadi saya memberikan privilege, saya memberikan keringanan yang sangat luar biasa pada para instruktur itu untuk mengakses semua sumber daya OMG dengan biaya relatif terjangkau, dengan hanya investasi 1 kali saja mengikuti kelas khusus instruktur. Tapi memang belum dibuka lagi, waktu itu saya dibuka 2 kali ya. Ya rencana memang tahun ini akan saya buka yang ketiga, tapi belum ketahuan bulannya apa, nalurinya belum keluar. Yang jelas ada untuk umum yang warna kuning ini, gampang saling lihatnya kan. Misalnya, Mas ingin ikut kelas lansia sehat, ya udah berapa sesi? 8 sesi, oke, menjadi 120.650 transfer. Kirim bukti transfernya ke Intan. Segampang itu. Sedangkan untuk instruktur, ya hanya 73.000. Lebih murah dari pulsa bulanan ya, dari paket data bulanan. Dan Anda dapat sehat, dapat mengakses materi, irbaba instruksi dan sebagainya. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi sekali lagi silakan Anda manfaatkan screenshot dari video ini, mana yang menurut Anda paling menarik kelasnya, kirim ke Intan serta dengan bukti transfer keikutsertaannya. Kita akan start sesuai dengan tanggal yang ada di sini. Mana yang terdekat, mana yang masih jauh, silakan pertimbangkan yang baik-baik, masih ada waktu. Yang terdekat itu sampai tanggal 4, tapi masih ada 3-4 hari untuk berpikir. Manfaatkan di dalam 1 tahun OMG ini, mendapatkan diskon besar-besaran 36,5% dan khusus instruktur diskonnya 36,5% plus 25% menjadi 61,5%.
Seru ya. Emang MG dulu seru. Oke ya, silakan di screenshot dan sampai ketemu sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.